wabarakatuh. Hai anak-anakku dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan kita berharap bahwasanya pandemi ini segera berakhir agar kita bisa kembali belajar di kelas kalian masing-masing dengan teman-teman kalian, dengan guru-guru kalian di sekolah kalian yang kalian cintai. Anak-anakku, dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bermasyarakat, kita semua mau tidak mau, suka maupun tidak suka, mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Hari ke hari, waktu ke waktu, bahkan dari menit ke menit, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Untuk lebih jelas memahami tentang perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat kita, di sekitar lingkungan kita, hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial, definisi perubahan sosial, faktor pendorong, serta faktor penghambat perubahan sosial budaya. Untuk itu, kita akan menyaksikan tayangan-tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Vina berharap kalian masih tetap sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh dalam acara Ada Kelas di ATV, persembahan Dinas Pendidikan Kota Batu didukung oleh Agropolitan Televisi. Anak-anakku, kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, senantiasa mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bahkan tiap menit dalam kehidupan kita selalu mengalami perubahan-perubahan. Namun, ada kalanya kita tidak merasakan adanya perubahan-perubahan tersebut. Ada kalanya kita merasakan begitu banyak perubahan-perubahan dalam hidup kita. Untuk lebih memahami tentang perubahan sosial budaya, apa pengertian perubahan sosial budaya, faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya, selama 1 jam ke depan, Bu Vina akan menemani kalian dalam kegiatan pembelajaran Ada Kelas di ATV. Nah, untuk itu siapkan alat-alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa, di segmen akhir acara nanti ada pembelajaran interaktif melalui aplikasi Zoom. Sudah siap kalian belajar hari ini? Kita akan simak tayangan-tayangan berikut ini. Perhatikan gambar yang ada pada layar televisi kalian masing-masing. Ada kegiatan yang tampak terlihat di situ. Perhatikan, kegiatan yang pertama adalah kegiatan pembelajaran di dalam kelas bersama teman-teman kalian, bersama guru kalian, dan bersama-sama dengan semua yang ada di sekolah kalian. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pembelajaran yang kita lakukan secara jarak jauh. Seperti saat ini, kita tidak bisa bertatap muka langsung, namun melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh. Mengapa hal di atas terjadi? Ada yang tahu? Bagus sekali. Perubahan ini terjadi akibat dari pandemi COVID-19. Di mana kita harus adaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita harus mencegah persebaran virus COVID-19 dengan melakukan adaptasi-adaptasi pembiasaan baru. Seperti saat ini, pembelajaran tidak lagi bisa kita lakukan di dalam kelas. Dan kalian juga harus tetap ingat bahwasanya kita harus menerapkan pembiasaan baru seperti rajin mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan selalu disiplin memakai masker. Nah, untuk mengetahui apa sih perubahan sosial budaya itu, menurut beberapa ahli akan kita bahas lagi pada tayangan-tayangan slide berikut ini. William F. Cockburn di dalam teorinya
menyatakan bahwasannya ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan, baik material dan imaterial. Fokusnya ialah pengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Berikutnya adalah Kingsley Davis menyatakan bahwasannya perubahan sosial merupakan wujud perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Berikutnya, menurut Selo Sumarjan, bahwasanya perubahan sosial budaya adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Dan perubahan ini mencakup pada perubahan nilai-nilai, perubahan sikap, dan perubahan pola perilaku. Jadi intinya bahwasanya perubahan sosial budaya adalah perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat, pada tatanan struktur kehidupan masyarakat yang saat ini terjadi dan akan selalu terjadi selama masyarakat ada. Nah, bagaimanakah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Yang pertama kita lihat dari waktunya. Ada perubahan sosial budaya revolusi dan ada perubahan sosial budaya evolusi. Perubahan sosial revolusi adalah sebuah perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat, merubah struktur dan tatanan kehidupan masyarakat dari yang tadinya manual menjadi mekanisasi, hingga berkembang hingga saat ini menjadi industri-industri modern. Pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi lebih mudah, aksesnya juga menjadi lebih mudah. Berikutnya, kita lihat ada perubahan sosial evolusi, yaitu sebuah perubahan sosial yang berlaku dengan sangat lambat, biasanya dalam waktu yang sangat lama. Kadangkala masyarakat tidak merasakan adanya perubahan sosial yang terjadi di dalamnya, karena seolah-olah kita tidak merasa terjadi perubahan sosial tersebut. Contohnya adalah perubahan masyarakat dari sebuah masyarakat primitif menjadi masyarakat tradisional dan kemudian menjadi masyarakat modern. Jadi perubahan ini berlangsung dengan sangat lambat dalam waktu yang cukup lama. Berikutnya adalah perubahan sosial jika kita lihat dari segi pengaruhnya. Ada perubahan sosial yang berpengaruh besar. Kenapa dikatakan sebagai perubahan sosial yang berpengaruh besar? Karena perubahan ini menyangkut struktur masyarakat dan seluruh kehidupan masyarakat serta diikuti oleh banyak komunitas masyarakat. Contohnya adalah penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini manusia tidak bisa lepas dari adanya gadget. Semua kehidupan, semua aktivitas manusia selalu menggunakannya. Jadi perubahan ini dikatakan sebagai perubahan yang memiliki pengaruh besar. Berikutnya adalah perubahan yang berpengaruh kecil. Kenapa dikatakan sebagai perubahan yang berpengaruh kecil? Karena hanya menyangkut sekelompok kecil masyarakat saja, tidak merubah struktur masyarakat, dan hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang hanya menginginkannya. Contohnya adalah perubahan dalam bidang mode, gaya berpakaian, yang hanya diikuti oleh sekelompok kecil masyarakat saja. Nah, anak-anak, selanjutnya nanti kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Jangan lupa tetap kalian bisa menyaksikannya dengan cara mendownload aplikasi Agropolitan Televisi di Play Store. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Ada Kelas di ATV bersama saya Nurvina Yunirestuti dari SMP Negeri 3 Kota Batu. Nah, anak-anakku,
kita akan melihat lebih jauh bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat kita. Dilihat dari segi perencanaannya. Ada perubahan yang direncanakan, ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah sebuah perubahan yang memang diharapkan untuk membuat masyarakat berubah ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih modern. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan biasanya perubahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena biasanya menimbulkan hal-hal atau pengaruh-pengaruh buruk dan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Kita akan lihat satu persatu contoh dari perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perhatikan di sini. Ada dua gambar dan ini adalah contoh perubahan yang direncanakan. Salah satunya adalah gambar MRT dan flyover yang direncanakan untuk mempermudah akses transportasi masyarakat saat ini, mengubah kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik dan lebih mudah. Inilah contoh perubahan yang direncanakan. Ada perubahan sosial yang direncanakan, yaitu sebuah perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan. Salah satunya adalah pembangunan bendungan. Kehadiran bendungan memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal. Berikutnya adalah perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena berdampak negatif dan merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Bencana alam seperti gunung meletus mengakibatkan perubahan sosial budaya yang terjadi pada sebuah masyarakat. Dampak tersebut antara lain berdampak pada aspek mental, spiritual, pendidikan, kesehatan, mata pencarian, sumber daya alam, dan perekonomian secara umum. Sektor yang terparah dampaknya adalah sektor pertanian, mengakibatkan lumpuhnya perekonomian di kawasan sekitar gunung tersebut. Perubahan sosial budaya, hari ini kita akan masuk pada faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Berikutnya adalah pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Lalu ada penemuan-penemuan baru. Kemudian faktor berikutnya adalah perubahan lingkungan alam. Berikutnya adalah konflik. Dan selanjutnya ada peperangan. Selanjutnya ada terjadinya pemberontakan di sebuah wilayah atau sebuah negara. Contohnya akan kita lihat pada slide-slide selanjutnya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2012, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Mengapa kepadatan penduduk merupakan permasalahan yang mengakibatkan perubahan sosial budaya? Karena jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat besar akan menjadi permasalahan serius, terutama di daerah perkotaan. Melihat bahwasanya pertumbuhan penduduk
menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya, faktor berikutnya adalah konflik yang terjadi di sebuah masyarakat. Konflik dan peperangan mengakibatkan perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat karena merubah tatanan kehidupan dari yang tadinya aman, tentram, dan berjalan seperti sedia kala menjadi tidak kondusif, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dan tatanan kehidupan serta struktur yang ada di dalam masyarakat. Sehingga konflik dan peperangan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan serta kesadaran akan kekurangan dalam kehidupan masyarakat membuat mereka terus menggali hal-hal baru yang dapat mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan semacam ini kemudian membuat banyak penemuan-penemuan baru diciptakan atau diperbarui. Penemuan baru memang banyak membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah penemuan Google Glass, sebuah teknologi futuristis yang memadukan antara komputer dengan kacamata yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Lingkungan alam diantaranya daratan, perairan, dan udara. Alam memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Alam adalah penyedia bahan-bahan makanan, pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Perubahan yang terjadi pada lingkungan alam bahkan dapat menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Salah satunya adalah bencana tsunami. Dan yang terakhir, faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya adalah terjadinya pemberontakan. Dalam suatu wilayah di mana terjadi pemberontakan, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Karena berubahnya struktur masyarakat, berubahnya tatanan-tatanan kehidupan di masyarakat, dari yang tadinya kondusif, aman, menjadi tidak kondusif, tidak aman, dan terjadilah konflik-konflik berkepanjangan. Nah, setelah kita melihat tayangan-tayangan tadi, kita akan lihat pengaruh kebudayaan lain yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya di dalam sebuah masyarakat. Yang pertama adalah difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. Kita akan belajar satu persatu tentang pengaruh kebudayaan lain dengan contoh-contoh yang akan ditampilkan pada tayangan-tayangan slide berikut ini. Yang pertama adalah difusi. Difusi adalah suatu kebiasaan atau adat istiadat yang disebarkan ke kebudayaan lain. Proses ini dilakukan dengan cara meniru atau imitasi. Di situ ada gambar orang dengan budaya lain meniru atau menggunakan kebudayaan kita. Jadi proses ini disebut proses difusi. Berikutnya, kita lihat ada akulturasi. Akulturasi budaya adalah perpaduan antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dan bersatu di dalam upaya untuk membentuk kebudayaan baru tanpa dengan maksud menghilangkan kepribadian kebudayaannya yang asli. Jadi masih ada unsur dari dua kebudayaan yang masing-masing masih sangat menonjol. Kalau kita lihat,
Di sini ada sebuah bangunan yang fungsinya adalah untuk menunaikan ibadah bagi umat Muslim. Dan di situ dengan corak atau dengan akulturasi budaya dari Cina. Jadi di sini tampak akulturasi budaya yang ada antara budaya Cina dan budaya dari Islam. Berikutnya, asimilasi, yaitu proses pencampuran dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur-unsur dari masing-masing kebudayaan asli akan hilang. Bu Vina ambil contoh di sini adalah musik dangdut, di mana adalah perpaduan antara budaya India dengan budaya Melayu melebur menjadi satu jenis musik baru, yaitu musik dangdut. Inilah contoh asimilasi dalam proses kebudayaan di Indonesia. Nah, anak-anakku, jangan kemana-mana dan tetap saksikan Agropolitan Televisi. Kalian bisa mendownload aplikasinya di Agropolitan Televisi di Play Store. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kembali lagi di Ada Kelas di ATV. Persembahan Dinas Pendidikan Kota Batu didukung oleh Agropolitan Televisi. Masih bersama saya Nurvina Yuni Restuti dari SMP Negeri 3 Kota Batu. Nah, kita lanjutkan materi kita yang tadi. Berikutnya adalah penetrasi, yaitu masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke dalam kebudayaan lain. Wujud budaya dunia barat diantaranya yaitu budaya dari Belanda yang menjajah di Indonesia selama 350 tahun lamanya, menyebabkan kita masih terbiasa memakai kebudayaan-kebudayaan tersebut. Salah satunya seperti yang tampak pada layar televisi kalian, yaitu penggunaan pintu air atau jembatan yang masih tetap kita gunakan hingga saat ini. Ini adalah pengaruh budaya dari Belanda yang masuk ke Indonesia dan menjajah kita selama 350 tahun lamanya. Berikutnya adalah invasi. Secara harfiah, diartikan sebagai masuknya unsur-unsur budaya asing ke dalam budaya lokal, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Berikutnya adalah milenarisme, suatu keyakinan oleh suatu kelompok atau gerakan keagamaan, sosial atau politik tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat, dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif atau kadang-kadang negatif atau bahkan tidak jelas. Itulah tadi pengaruh dari budaya-budaya masyarakat lain. Sekarang kita lihat faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat terasing. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Berikutnya ada sikap masyarakat yang tradisional. Dan adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau hal-hal asing, serta adat istiadat yang masih dipegang teguh oleh suatu masyarakat. Kita akan lihat pada tayangan-tayangan slide berikutnya. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat terasing. Kondisi ini terjadi karena daerah mereka yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi, yang menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat lain di luar komunitas mereka, sehingga hal ini menyebabkan terhambatnya perubahan sosial budaya. Berikutnya,
perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Hal ini diakibatkan pada perubahan sosial yang akan berjalan lambat pula. Berikutnya adalah sikap masyarakat yang tradisional, di mana masyarakat masih memegang teguh kebiasaan-kebiasaan di dalam komunitasnya, sehingga hal ini turut menjadi penyebab terhambatnya perubahan sosial budaya. Kalau kita lihat, di dalam kehidupan modern kita masih melihat budaya-budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat yang tradisional. Namun, hal ini adalah pilihan hidup yang tidak boleh kita persalahkan. Berikutnya adalah adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru atau hal-hal asing, sehingga menyebabkan terhambatnya proses perubahan sosial budaya. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Berikutnya adalah adat istiadat atau kebiasaan. Kebiasaan yang masih dipegang erat oleh sebagian masyarakat menyebabkan terhambatnya proses perubahan sosial budaya. Karena mereka tidak mau ada budaya lain atau budaya luar yang masuk ke dalam kebudayaan mereka. Contohnya adalah adat istiadat yang kita lihat di beberapa masyarakat atau beberapa komunitas masyarakat yang hingga saat ini mereka pertahankan keberadaannya. Karena adat istiadat bersumber dari nilai-nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat. Nah, setelah tadi kita belajar tentang perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat, definisi perubahan sosial budaya, kemudian faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Bagaimana? Apakah kalian lebih memahami? Apakah kalian mengamati di lingkungan sekitar kalian terjadinya perubahan-perubahan sosial budaya tersebut? Nah, setelah ini ada segmen interaktif melalui Zoom bersama teman-teman kalian. Kalian bisa bergabung nanti di segmen 4. Kalian juga bisa menyaksikan tayangan ini dengan cara mendownload aplikasi Agropolitan Televisi di Play Store. Jangan kemana-mana, tetap di Ada Kelas di ATV. Kembali lagi di program Ada Kelas di ATV. Persembahan Dinas Pendidikan Kota Batu didukung oleh Agropolitan Televisi. Masih bersama saya, Nurvina Yuni Restuti dari SMP Negeri 3 Kota Batu. Nah, anak-anakku, kali ini di sesi keempat ada pembelajaran interaktif melalui aplikasi Zoom. Coba mungkin ada yang sudah bergabung dalam kegiatan pembelajaran kita. Coba kita sapa. Halo? Halo? Halo. Ya, sudah bergabung. Nah, terima kasih sudah bergabung dalam interaktif pembelajaran melalui ATV dalam acara Ada Kelas di ATV. Coba kalian perkenalkan diri kalian dulu. Siapa dulu? Silakan. Saya, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ismila Gustia Fenanda. Ada Ismila di sana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afiola Meisarani. Ada Aviola di sana? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Asyadullah Febriansyah. Ada Asya juga di sana? Ada Asya di sana? Selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Farudin Zaki. Terima kasih sudah bergabung di dalam kegiatan pembelajaran kita saat ini. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mengikuti kegiatan dari sesi awal hingga sesi ini. Nah, kalau kalian lihat atau kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian, apakah kalian menemukan hal-hal baru berkaitan dengan perubahan sosial budaya? Adakah perubahan yang direncanakan yang kalian lihat di sekitar tempat tinggal kalian? Coba Bu Vina mau tahu siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh yang ada di sekitar kalian. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Asya, silakan Asya. Mungkin di tempat Asya melihat ada perubahan-perubahan sosial budaya. Silakan. Ya, yang pertama, alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman penduduk dan industri. Bagus. Menyebabkan adanya perubahan mata pencaharian masyarakat yang semula sebagai petani sekarang berubah menjadi pekerja pabrik. Bagus. Yang kedua, Ada lagi? pembangunan prasarana transportasi berupa jalan raya, jembatan untuk mempermudah akses transportasi. Terima kasih. Terima kasih Asya. Nah, itu tadi perubahan yang direncanakan yang ada di sekitar kita. Dan Asya tadi sudah menemukannya atau sudah mengamati. Berikutnya, ketika kalian melihat adanya perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi pada generasi muda seperti kalian, apakah ada yang berubah saat ini? Siapa yang mungkin bisa menjelaskannya? Saya, Bu. Aviola, silakan. Iya. Jadi perubahan budaya itu ada seperti musik, film gaya berpakaian, dan juga ada gaya rambut yang sekarang banyak berkiblat kepada budaya Korea. Terima kasih, Bu. Bagus, bagus sekali Aviola. Jadi ada perubahan yang dirasakan oleh generasi muda saat ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Aviola. Ada perubahan gaya rambut, gaya berbusana, dan mungkin kiblat-kiblat musik generasi muda saat ini. Nah, barangkali sekarang kalian bisa mengetahui atau bagaimana antisipasi kalian untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh buruk yang terjadi akibat derasnya arus globalisasi ataupun budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita. Coba siapa yang mungkin bisa menjelaskannya? Saya, Bu. Ya, silakan, Zaki. Ya, yang pertama yaitu memfilter budaya asing, dan kedua memelihara dan mengembangkan budaya nasional, ketiga bersikap kritis dan teliti, keempat menyesuaikan dengan norma Indonesia, dan kelima menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila. Bagus sekali, Zaki. Nah, itu tadi budaya-budaya yang ada di masyarakat kita tidak semuanya bisa kita terima begitu saja. Jadi harus ada filter untuk mencegah budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, dari awal hingga akhir tadi, bahwasanya masyarakat, manusia akan selalu mengalami perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mungkin Ismila? Saya, Bu. Ya? Ya. Silakan. Kesimpulannya adalah perubahan sosial budaya adalah perubahan pada unsur sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat, baik itu bersifat material maupun non-material. Bentuk-bentuk perubahan sosial bisa dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Dilihat dari waktunya, perubahan sosial dapat berupa revolusi maupun evolusi. Jika dilihat dari pengaruhnya, perubahan sosial dibagi menjadi perubahan kecil dan perubahan besar. Dan yang terakhir, dilihat dari perencanaannya, perubahan sosial budaya dibagi menjadi perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Bagus sekali anak-anakku. Dan kalian telah memahami tentang perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Karena
mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita terlibat di dalamnya. Terima kasih telah bergabung dalam acara pembelajaran interaktif melalui aplikasi Zoom. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan terima kasih untuk masih mengikuti kegiatan pembelajaran di Ada Kelas di ATV, persembahan Dinas Pendidikan Kota Batu didukung oleh Agropolitan Televisi. Anak-anakku, kalian juga masih bisa tetap mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan cara mendownload aplikasi Agropolitan Televisi di Play Store. Nah, setelah tadi kita belajar, semoga kalian lebih memahami tentang perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, serta kalian bisa mengadaptasi budaya-budaya baru ataupun kebiasaan-kebiasaan baru yang sekarang ini harus terus kita lakukan. Tetap semangat belajar dari jarak jauh dan jangan lupa tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dengan cara rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan selalu disiplin memakai masker. Teruslah semangat dan terus semangat. Sampai jumpa. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tadi, bagaimana? Apakah kalian sudah lebih memahami tentang perubahan sosial budaya? Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya? Dan apakah kalian bisa memberikan contoh perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian? Nah, tugas kalian adalah sebagai generasi muda bisa memfilter kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia sehingga budaya kita tidak luntur oleh budaya-budaya asing yang masuk tadi. Tetap semangat belajar dan tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah persebaran virus COVID-19 dengan tetap rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan disiplin memakai masker. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.